Ini buku ditulis, sebetulnya saya tinggal eksekusi saja di lapangan karena gagasan ide awalnya itu dari almarhum Ustadz Muhammad Fani Rahman. Beliau salah satu penggagas penerbit Proyumedia, juga beliau adalah takmir masjid yang pernah menjabat di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Jadi waktu itu mendapatkan amanah pesan untuk mengisi kekosongan literasi yang ada di bacaan para pemuda, para remaja ini, yaitu tentang jomblo. Karena jomblo itu urusannya panjang dan nggak pernah selesai gitu dalam kehidupan manusia. Jomblo yang satu menikah, ada lagi jomblo yang lain. Menikah lagi, ada lagi jomblo yang lain. Bagaikan jamur gitu di musim hujan yang terus tumbuh, sehingga urusan jomblo ini menjadi panjang dan nggak pernah kelar-kelar gitu ya. Ini ada pantun juga tuh berkenaan dengan jomblo. Dari dulu, dari hulu hingga seberang, banyak orang bawa parang. Dari dulu hingga sekarang, bangsa jomblo tak berkurang gitu. Jadi bangsa jomblo ada terus gitu ya selama urusan percintaan ada di dunia ini. Nah, jadi asbabun judulnya ini untuk mengisi salah satu kekosongan literasi yang berkenaan dengan jomblo, bukan mengisi kekosongan berkali yang melengkapi, karena ada wilayah-wilayah jomblo yang sudah ditulis oleh para penulis yang lain, hanya saja untuk menjadikan jomblo berkualitas itu bagaimana gitu. Maka terinspirasi untuk menulis jomblo tuh hero. Hero itu apa? Hidup enak, rezeki oke, gitu. Itu hero. Kalau dalam bahasa Inggris hero itu kan pahlawan ya. Tapi boleh juga sih kita maknai hero adalah hidup enak, rezeki online gitu. Ya, karena tidak menutup kemungkinan di masa modern seperti ini orang bisa menghasilkan pundi-pundi dari internet gitu ya, dari media sosial, dari platform-platform yang disediakan oleh Google dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin gitu ya. Jadi hero itu boleh dimaknai oleh teman-teman ya, memaknai masa jomblo menjadi hero, hidup enak, rezeki online ya, bisnis atau apapun gitu ya, dimanfaatkan sebaik mungkin supaya jomblonya tidak sekedar ngenes aja, tapi melahirkan sesuatu yang baik, yang produktif sebelum nanti masa pernikahan itu tiba. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ya, terima kasih untuk saudara moderator dan Wilujeng Sumping, Pak Ustadz Dedeng, Dedeng ya. Beliau adalah sahabat saya dan alhamdulillah bisa bersua di sini walaupun sebetulnya pengen ketemu langsung dengan Ki Dedeng ini. Tapi alhamdulillah minimal di sini bisa silaturahim ya. Berikutnya para peserta, semuanya alhamdulillah di sini anak muda ya, anak muda masa depan. Tapi wallahu alam ini apakah yang betul-betul jomblo atau sudah pada nikah juga, wallahu alam. Tapi kelihatannya masih anak muda nih, insya Allah. Berikutnya, silsilah atau latar belakang kegiatan ini. Pertama, kita ingin silaturahim, ingin ada wadah silaturahim. Dan di sini kita ada pojok dakwah, di mana pojok dakwah ini adalah satu media yang ini ada di bawah satu yayasan di Subang, di Asyifa Al-Khairiyah. Dan kita sedang mengelola media di berbagai wasilah. Salah satunya atau beberapa di antaranya ada Facebook, ada Instagram, ada website, ada YouTube juga, ada channel YouTube. Barangkali mudah-mudahan ini bisa diakses oleh teman-teman semua, bahkan bisa
mungkin juga bisa memberikan kontribusi ya untuk konten yang sifatnya milenial. Saya rasa di sini yang hadir pada milenial, jadi kita membutuhkan asupan-asupan atau masukan-masukan dari teman-teman semua. Intinya kita bisa pengen silaturahim dan mudah-mudahan Dan suaranya tadi hilang tadi. ya, sebagai sarana untuk silaturahim ya, komunikasi, link grup itu minimal ada di grup WhatsApp. Di sana kita bisa saling berbagi. Mungkin di sana ada Pak Kiai Dedeng juga dan ada teman-teman juga yang lain. Ya harapannya itu tidak bubar ya, karena bisa jadi nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya itu manfaat bagi kita semua. Bahkan minta masukan dari teman-teman juga, kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Termasuk ini salah satu kegiatan, dan ini adalah kegiatan perdana ya. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut silaturahim ini. Sementara mungkin itu informasinya. Intinya kami dari Pojok Dakwah, satu media yang bergerak di bidang dakwah, yang mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan teman-teman semua. Insya Allah ini untuk kebaikan kita bersama, bahkan mudah-mudahan bisa lebih besar lagi media ini oleh teman-teman semua juga. Sekian, syukron atas kehadirannya semua, termasuk Ki Dedeng Bihari yang sudah mau menyempatkan bersama kita ya di sela-sela kesibukannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Taufik yang sudah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya kepada Ustaz, agar selalu bisa bersama-sama kita setiap saatnya membina dan membimbing khususnya teman-teman semua yang ada di sini. Dan karena memang komitmen kita adalah bagaimana grup ini nanti ke depan akan terus berlanjut, akan terus mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mungkin pembicara-pembicara atau materi-materi bahasan yang bervariatif ya, sehingga menambah wawasan untuk kita semua agar makin banyak lagi informasi-informasi terkait visi kita untuk bagaimana meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke bahasan kita. Ini tentang jomblo tuh hero tadi, seperti itu ya. Kemudian selain bahasan yang sudah disampaikan, nah ini jadi saya ingin mungkin lebih banyak bertanya ya mengenai buku tadi napak tilas tentang adanya buku tersebut, sehingga menjadi latar belakang Ki Dedeng untuk menulis sebuah buku yang kira-kira dari buku tersebut apa saja nih Ki yang menjadi bagian-bagian dalam buku tersebut yang mungkin bisa di-sharing kepada kita semua. Baik, saya buka dulu aja ya, biar nggak enak kalau nggak dibuka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buku ini teman-teman terdiri dari berapa bab? 7 bab itu. Kalau buku ini sih sebetulnya titik poinnya itu hanya 2 saja. Satu, bagaimana menjadikan jomblo itu berkualitas. 2, bagaimana jomblo itu menikah dalam keadaan siap gitu. Jadi istilahnya mah kalau disingkat, jomblo bermanfaat, nikah bermartabat. Secara singkat begitu saja. Jadi ada 2 poin bagaimana
supaya hari-hari yang dilalui ketika masa jomblo itu tidak menjadikan masa jomblonya sia-sia sekedar untuk apa namanya melamun, tidak produktif, gitu ya, ketika ditolak cinta susah move on, susah beralih hati kepada yang lain. Tidak begitu, tapi menjadikan memang jomblo itu seseorang yang memiliki satu komitmen untuk senantiasa berbenah dalam kebaikan demi kebaikan, agar pada masanya ketika menikah itu benar-benar sudah siap, benar-benar berkualitas gitu. Jadi poinnya dua saja, menjadikan jomblo berkualitas, dan kalau nikah nanti betul-betul siap dan menjadikan pernikahannya barokah. Betul ya. Karena memang saat ini ya mungkin ada sebagian yang mungkin salah jalan Ki ya, terkait bagaimana memilih pilihan jomblo itu sendiri gitu. Karena memang sepertinya jomblo itu menjadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang gitulah gitu kalau jomblo gitu mah. Padahal mah tidak seperti itu juga gitu, karena mempertahankan status jomblo juga seperti yang Ki Dedeng sampaikan tadi ya, ada beberapa video yang sudah disampaikan bahwasanya yang video-video singkat yang saya kirim tadi, bahwasanya jomblo itu juga ada bagaimana cara-caranya untuk menjadi jomblo berkualitas. Nah, kemudian saya ingin mungkin lebih bahasanya lebih ke buku yang dibahas Ki ya, terkait jomblo to hero itu. Nah, kemudian tadi ada di sana ada pengertian jomblo. Ini menurut Ki Dedeng ini pengertian jomblo itu sendiri seperti apa sih? Yang ini perlu kita bedah juga nih, apa nih jomblo itu apa nih? Iya, dalam buku ini di bab pertama itu memang membahas tentang definisi, lebih itunya jelasnya. Definisi jomblo itu macam mana sih gitu ya. Ini ada 4 sub sebetulnya. Bab pertama itu apa itu jomblo gitu ya, itu babnya. Kemudian di subnya ada 4. Jomblo itu jomblo atau single sebenarnya gitu ya. Kemudian jomblo menurut mereka dan tipe-tipe jomblo. Jadi begini, secara sederhana jomblo itu tak ada suami, tak ada istri. Mohon maaf suaranya ini dulu ini. Oke. Suaranya. Ya, betul. Jadi jomblo itu intinya mah nggak ada istri, nggak ada suami, nggak ada kekasih halal pujaan hati, itu jomblo. Kalau orang Jawa bilang masih ora ono bojo. Kalau orang Sunda tegaduh caroge gitu ya. Ya harusnya usianya sudah gendong anak gitu ya. Tapi belum punya anak. Boro-boro anak, kawin juga belum gitu kan. Itu jomblo sebetulnya. Selain disebut jomblo, kadang mereka pun dipanggil dengan berbagai macam julukan. Seperti kalau laki-laki itu disebut bujang lapuk, atau perempuan prajaka kadaluarsa, gadis basi, perawan tua, dan sebagainya. Subhanallah ya, kudu sabar ini yang jomblo disebut-sebut seperti itu. Dan sabar itu menjadi bagian yang insya Allah menenangkan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Tentu juga Allah bersama orang-orang yang jomblo ya. Innallaha ma'ajomloin gitu. Jombloin. Allah bersama orang-orang yang jomblo. Ya jomblo yang sabar gitu ya, itu lebih dekat pada pertolongan. Karena wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jomblo yang rajin sholat dan bersabar lebih dekat kepada pertolongan. Pertolongannya bisa aja berupa jodoh gitu ya. Lebih dekat kepada pernikahan, lebih dekat lagi kepada kursi pelaminan gitu. Walaupun sebatas undangan sih, kan ya gitu. Menjadi jomblo harus diwujudkan dengan cara-cara yang terbaik. Nah, pada mulanya sih yang dimaksud dengan jomblo itu sebutan bagi wanita yang belum laku pada mulanya. Kalau dilihat dari silsilah secara kebahasaan, jomblo itu bukan nggak pakai B,
dalam silsilah bahasanya, jomlo, JOMLO begitu ya, jomlo. Gadis yang sudah tua, udah kelewat batas gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu ini mengalami perluasan makna bahwa jomblo itu tidak sebatas pada perempuan saja, yang akhirnya jomblo juga laki-laki yang belum menikah pun kelak disebut sebagai jomblo gitu ya. Jomblo itu ada yang benar-benar jomblo. Benar-benar jomblo itu gimana? Ya benar-benar laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Itu jomblo yang sebenar-benarnya atau asli jomblo. Emang ada jomblo yang palsu gitu? Ada. Gimana jomblo yang palsu itu? Gara-gara ketemu cewek cantik misalkan ya. Kang Aldi ini ngaku sebagai jomblo. Nah ini namanya jomblo palsu gitu. Tapi kalau jomblo asli itu jomblo yang benar-benar dia belum nikah. Kalau ada bapak-bapak gitu ya jadi cunihin gitu gara-gara dapat ketemu perempuan muda yang imut-imut gitu ya, itu jomblo palsu teman-teman sekalian. Dan kalau tak punya pacar itu jomblo atau bukan? Nah jadi begini, pertama yang harus dipahami patokan jomblo itu bukan sekedar tak laku dan tak ada yang mau, bukan sekedar itu. Walaupun ada yang mau tapi belum menikah, maka itu pun jomblo. Jadi patokannya bukan pacar, gitu ya. Kamu jomblo gak punya pacar, itu keliru. Karena yang punya pacar pun golongannya jomblo itu teman-teman sekalian. Jadi jomblo itu definisinya tak ada istri, tak ada suami, bukan tak ada pacar. Kalau ada pacar sama juga itu jomblo, meskipun dia pacaran. Yang kedua, tapi itu disebut jomblo maksiat gitu ya. Jadi yang pacaran itu sebutannya adalah jomas, jomblo maksiat. Nah gitu. Kalau yang jomblo yang soleh ya josol atau jomun, jomblo murni gitu, nggak pacaran dia gitu. Nah yang kedua, memang secara agama syariat ini melarang pacaran. Jadi walaupun dia mengaku sudah laku, padahal aslinya dia jomblo, karena pacar bukan menentukan. Di samping itu pacaran tidak boleh dalam Islam, kecuali boleh si pacaran setelah nikah. Kalau pacaran kan biasanya ngumpet-ngumpet di tempat yang gelap, di pojok, takut. Kalau pacaran setelah nikah, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Artinya karena sudah halal, dimanapun bisa gitu ya. Nggak ada istilahnya pacaran sehat, nggak ada. Pacaran islami nggak ada. Pacaran syariat, pacaran tauhid, pacaran tajwid, tahsin atau apapun namanya nggak ada itu. Kalau pacaran biasa kan nonton konser, pacaran islami ya nonton nasyid gitu. Oh nggak bisa, bisa. Pacaran biasa jalan-jalannya ke mall, pacaran islami ke toko buku gitu ya. Oh nggak bisa juga. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, habis pacaran, sholat bareng, cium tangan, bubaran. Nah itu nggak bisa juga. Apapun namanya teman-teman, pacaran itu selama belum diikat oleh pernikahan tetap tidak boleh gitu. Tetap itu melanggar syariat. Jadi jomblo itu tidak bisa dilepaskan karena pacaran, harus dilepaskan melalui pernikahan. Saya udah nikah berarti udah tidak jomblo. Nah sekarang bagaimana kalau statusnya janda gitu ya atau duda, apakah itu jomblo juga? Itu kan jadi problem tuh yang harus kita bicarakan. Apakah dia duda keren gitu ya, masih muda-muda, masih banyak yang lirik, atau mungkin janda kembang, janda beranak 2, janda beranak 5, apakah itu disebut jomblo juga karena gak punya suami? Itu nggak bisa disebut jomblo gitu ya. Karena jomblo itu orang yang belum menikah sebetulnya. Tapi kalau memaksakan disebut jomblo ya bisa aja sih. Tapi sebutannya lain. Mungkin dujom gitu ya, duda jomblo gitu. Atau kalau janda ya janjom, janda jomblo gitu. Jomblo itu sendirian. Jomblo itu penantian, jomblo itu ingin berpasangan, jomblo itu merindukan pernikahan.
Maka orang yang merindukan pernikahan dan belum menikah, yaitu jomblo yang sebenar-benar jomblo, jomblo asli dan bukan imitasi, gitu, bukan jomblo palsu seperti tadi yang udah nikah ngaku-ngaku jomblo gara-gara melihat yang cantik atau yang tampan, gitu. Nah, itu definisi jomblo secara sederhana ya. Kemudian jomblo jomblo atau single, kan ada yang menyebutkan gini, kamu jomblo, saya single, gitu kan. Ini mana yang benar gitu? Ada yang mengatakan bahwa jomblo itu cobaan, gitu ya, single itu pilihan. Nah, maksudnya gimana? Jomblo itu cobaan, single itu pilihan. eh, ada yang menyebutkan bahwa jomblo itu adalah suratan takdir atau garis nasib dalam kehidupan. Sementara single adalah prinsip menjalani kehidupan, gitu. Benar seperti itu enggak? Enggak juga, karena sebetulnya jomblo itu berasal dari bahasa Sunda, jomblo. Kalau single itu berasal dari bahasa Inggris asal katanya. Tapi secara makna benang merahnya jomblo sama single itu sama. Apa samanya? Sama-sama nggak punya pasangan, gitu ya. Misalkan Kang Uus jomblo, gitu. Kemudian Kang Rigan single. Nah, single dan jomblo itu maknanya sama aja, sama-sama nggak punya pasangan, gitu. Sama-sama jeruk, sama-sama buah, sama-sama kondisinya ya belum menikah, itu jomblo, gitu ya. Jadi seseorang mau disebut single atau jomblo, baik sebagai cobaan atau prinsip, pada kenyataannya sama-sama. Sambal dan comro itu hanya beda rasa saja. Single dan jomblo itu hanya beda nama saja. Kenyataannya satu, gitu. Nah, gitu ya, itu definisi jomblo, gitu. Itu masih mute dong, Pak Moderator. Luar biasa sekali ya, ternyata panjang juga jomblo. Saya juga baru tahu nih, ternyata jomblo ini dari bahasa Sunda. Sundanya nih Sunda Sunda mana? Apakah Sunda Empire? Nah, seperti itu. Luar biasa ya. Nah, itu tadi pengertian para jomblo gitu ya. Dan alhamdulillah di sini juga kayaknya beragam nih. Ada yang jomblo ya jomblo-jomblo beneran itu, ada juga yang jomblo-jombloan mungkin ya. Mudah-mudahan tidak ya. Seperti itu. Nah, ini yang unik nih. Tadi saya lihat di itu adalah tipe-tipe jomblo. Nah, ini mungkin kaitannya dengan berkomunitas ini. Karena jomblo-jomblo ini kadang-kadang ada komunitasnya juga nih. Kira-kira nih Ki, apa nih tipe-tipe jomblo nih yang mungkin bisa kita share yang ada nih. Mungkin nanti teman-teman yang ada di sini bisa berkumpul berdasarkan spesiesnya masing-masing. Iya, iya, iya. Jadi begini teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya rumah, pakaian atau barang elektronik saja gitu yang mebel, kendaraan yang memiliki tipe. Ternyata jomblo juga ada tipe-tipenya gitu. Eh, kayak pantun gitu ya. Ada banyak tipe jomblo bermacam-macam rupanya. Ada banyak tipe jomblo bermacam-macam pula namanya. Nah, apa tuh nama-nama jomblo itu? Ada juga yang disebut joker ini, Kang Aldi. Apa itu Joker Joker? itu apa? Jomblo keren. Eh, Yaitu jomblo yang mengisi hidupnya dengan kegiatan positif, produktif dan bermanfaat. Itu jomblo keren sebetulnya. Pokoknya dia hari-harinya produktivitasnya bagus gitu. Tapi ada juga Jonas, jomblo nasib. Jomblo yang sudah berusaha mencari jodoh, tapi hingga meninggal dunia tidak juga mendapatkan pasangan. Emang nasib gitu, udah berusaha ke sana kemari gitu ya. Kemudian ada juga jolak. Apa itu jolak? Jomblo yang banyak menolak. Jadi dia itu jomblo karena setiap orang yang datang selalu ditolak. Sombong amat ya. Akhirnya hukum karma atau apa tuh namanya, dia nggak laku juga pada ujungnya gitu, gara-gara banyak yang nolak. Kemudian ada jono, jomblo norak.
Jomblo yang perilaku dan penampilannya mencolok dan kelewatan agar memperoleh perhatian gitu. Kemudian ada jomblo nunggu. Jomblo yang apa namanya ini berpangku tangan dan gak mau melangkah menjemput jodohnya. Ada juga jomblo nekat, jonek. Jomblo yang nekat melamar 10 gadis sekaligus ya, nekat amat ya. Diterima enggak gitu. Ada jomblo sejati ya, jomblo yang benar-benar jomblo, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu jomblo sejati. Kemudian ada jomblo sibuk. Jomblo karena dia terlalu banyak kegiatan gitu sehingga tidak terlalu belum punya kesempatan untuk melirik gitu. Siapa calonnya? Itu ada juga jomblo sniper. Jomblo yang kerjanya nembak sana sini tapi ditolak selalu, gagal selalu. Itu jomblo sniper. Ada juga ente Johan sih apa? Jomblo hunter. Jomblo yang berburu pasangan gitu. Tapi nggak dapat berburu aja kegiatannya. Ya banyak lagi ya. Ada jomblo forever, jomblo selamanya gitu. Jones, jomblo ngenes. Jompil, jomblo pilih-pilih. Jondur, jomblo maju mundur, gitu. Jokowi, aduh maaf ya, jomblo kolot berwibawa gitu. Kemudian ada Kejora. Nah ini kalau tadi mungkin sendirian ya. Kalau sekarang ini ada kelompok, grup gitu. Ada Kejora kelompok jomblo yang selalu gembira. Nah ini serombongan orang-orang jomblo yang membuat perkumpulan dan saling menghibur satu sama lain. Ada juga Ijo Lumut, ikatan jomblo imut-imut. Nah, segerombolan orang yang masih muda, masih imut-imut, atau ada juga yang tua tapi mengaku masih imut-imut. Nah, gitu itu namanya Ijo Lumut, ikatan jomblo imut-imut. Nah, gitu. Itu tipe-tipe jomblo ya. Tapi teman-teman sekalian, ada juga jomblo menurut pandangan orang lain. Gimana tuh? Kalau Tuan Hakim bilang gimana jomblo itu? Jomblo itu tidak salah, kata Tuan Hakim. Yang salah adalah orang yang merendahkan derajat jomblo. Tok tok tok, palu diketuk dan si jomblo bebas dari dakwaan yang selama ini menghinakannya. Nah, gitu. Itu menurut Tuan Hakim ya. Jomblo tidak bersalah, kata Tuan Hakim. Kemudian tukang kredit bilang, jomblo itu ada 3 jenis, kata tukang kredit. Jomblo bahagia, tak bahagia, dan jomblo pura-pura bahagia. Silahkan pilih yang mana. Nah, itu tukang kredit kalau gitu, tukang dagang ya. Kemudian ada pengusaha bilang, pengusaha memandang jomblo itu mahal, maka susah mencari peminat. Nah, bener nggak ya? Nah, itu menurut apa namanya pengusaha. Kata pujangga beda lagi. Kata pujangga itu jomblo itu bukan pengemis cinta, tapi merindu belahan jiwa. Nah, itu kata pujangga. Kata pendekar beda lagi. Jomblo itu jaga diri sambil terus berusaha. Nah, itu jomblo menurut pendekar. Tapi motivator bilang begini, tak perlu malu dengan jomblomu. Nah, gitu motivator. Yang paling menarik ini adalah para pahlawan. Jomblo itu perjuangan. Kata pahlawan begitu. Berjuang menjaga kesucian, memperbaiki kondisi, memantaskan diri, dan menjemput kekasih pujaan hati. Apakah engkau berani? Nah, itu kembali ke diri masing-masing. Nah, gitu. Itu seputar bahasan jomblo. Begitu Kang Aldi. Oke, terima kasih ya kepada Kang Dedeng terkait jomblo tadi. Itu bahasanya tentang tipe-tipe jomblo ternyata sangat banyak sekali ya. Mungkin saya lebih ingin melangkah ke bagian-bagian selanjutnya karena memang buku ini ternyata memiliki bab-bab yang sangat banyak dan kemudian di setiap babnya itu ada bahasan-bahas yang cukup unik sebenarnya terkait terlanjur cinta, enggan berpaling hati, menanti yang tak pasti, mengharapkan yang sempurna, terlalu banyak pertimbangan. Nah, ini hal-hal yang dan seterusnya ya. Inilah hal-hal yang suka sekali atau kerap dialami oleh para jomblo-jomblo atau pemuda-pemuda yang sedang berada di fase akan beralih ke mungkin yang persiapan menikah, kemudian yang usia-usia
muda itu masih sekitar 19 sampai ke 24 itu mungkin di fase-fase itu banyak pertimbangan, dilema, apalagi perempuan yang banyak pertimbangan. Ini cowok ini cocok nggak nih buat saya gitu seperti itu. Mungkin saya ingin bagaimana sih Ki terkait bahasan yang mengenai tentang jomblo ini pertimbangan-pertimbangannya agar nanti ke depan teman-teman semua mungkin lebih yakin, lebih mantap dengan posisi jomblo. Ternyata jomblo saya ini nggak salah gitu sebenarnya. Jangan khawatir nih jomblo. Ternyata saya ini karena banyak menolak seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Bagaimana itu Ki? Baik, dulu saya ketika waktu bujang pernah ditawari nikah Kang Aldi sama salah seorang ustadz ya. Kan mau nggak nikah katanya gitu. Wah siap Tad, saya ada calon katanya. Lulusan SMA tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Tad, siap lah gitu. Lulusnya tahun 70 katanya. Waduh 70. Kebayang ya. Lulus SMA tahun 70, itu sekarang udah berapa tahun gitu ya. 70 lulus SMA ya 19 tahun ditambah sampai sekarang, waduh itu udah nenek-nenek gitu, repot banget tuh ya. Nah itu alasan apa namanya intermezzo ketika jomblo gitu ya. Jadi teman-teman sekalian memang ada sebab, tidak ada asap kalau nggak ada api, nggak ada sesuatu kalau nggak ada latar belakangnya gitu. Jadi memang jomblo pun ada sebabnya, ada alasan kenapa sih seorang itu jomblo. Pertama teman-teman, bisa jadi yang menyebabkan seseorang jomblo itu terlanjur cinta. Jadi dia itu ketika sekolah gitu ya atau kuliah pernah naksir seseorang yang dianggap layak menjadi calon pasangan gitu ya. Kemudian naksirnya itu bukan sekedar naksir sebetulnya, akan tetapi dia juga cenderung ingin menikah dengan dia. Nah, tapi ini mungkin ada satu kondisi yang menyebabkan pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan gitu ya. Sehingga ada ungkapan kutunggu jandamu gitu. Karena dia terlalu berharap kepada si dia. Ini terlanjur cinta. Meskipun seseorang itu yang ditaksir udah nikah dengan orang lain, tapi ada harapan dalam hatinya, mudah-mudahan suatu hari mah apakah dia jadi pasangannya meninggal atau cerai gitu ya, tapi ada harapan-harapan itu agar dia bisa bersama gitu. Sehingga ada ungkapan kutunggu jandamu. Baik itu ungkapan serius ya sebagai sebuah penantian maupun guyonan dalam kehidupan. Nah, karena ini terlanjur cinta, si AA itu terlanjur cinta kepada si Teteh, atau sebaliknya si Teteh itu terlanjur naksir pada si Akang, bisa aja. Ungkapan kutunggu dudamu ada enggak? Sebetulnya ada, tapi kurang populer di masyarakat kita. Karena baik laki-laki maupun perempuan dalam soal cinta mah bisa aja perempuan itu menyimpan perasaan kepada laki-laki yang dia menjadikan laki-laki itu sebagai harapan yang sudah tertanam dalam hati. Meskipun ini perlu diakui atau tidak bahwa sebetulnya perempuan itu cenderung lebih dalam perasaannya, gitu ya, untuk soal perasaan ini gitu. Kalau laki-laki mungkin lebih mudah move on ketika dia ditolak atau enggak kesampaian menikah dengan si dia, sementara perempuan kalau sudah terlanjur cinta, kadang-kadang cintanya itu cinta mati gitu. Jadi sulit move on, sulit bergerak kepada pilihan-pilihan yang lain meskipun nampak baik, nampak sempurna. Jadi terlanjur cinta itu bisa menyebabkan orang jomblo gitu ya. Melupakan si dia itu sulit, walaupun mungkin sudah menikah si dianya, dan dia juga mungkin sudah menikah dengan orang lain, tapi pada sisi tertentu kesulitan untuk melupakan itu tertanam dalam diri, dan pada pilihan yang lain dia itu kalau tidak menikah dengan si dia, saya tidak nikah. Ada sebuah syair, ibadah itu dosa, melupakan sholat itu siksa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakanmu itu mana bisa gitu. Jadi ada kesulitan untuk melupakan namanya yang terlanjur terukir di dalam sanubari. Itu terlanjur cinta, teman-teman. Salah satu alasan kenapa orang jomblo. Gitu. Yang kedua, enggan berpaling hati. Jadi ada orang jomblo bukan lantaran nggak ada calon yang lain, tapi
dia itu harapannya terkunci gitu. Ada orang yang kalau sudah jatuh hati itu cintanya ini cinta mati. Cinta yang terkunci dalam hati sanubari, cinta yang enggan berubah arah, beralih tujuan atau membuka diri bagi cinta yang lain. Hatinya itu terkunci bagi seseorang yang dia anggap baik, anggap apa namanya cocok gitu dijadikan sebagai pasangan dalam kehidupannya. Awalnya mungkin hanya sekedar kagum gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu rasa kagum berubah menjadi suka, menjadi cinta, menjadi harapan yang terlalu berlebihan, terlanjur cinta, terlalu berharap padanya. Nah ini alasan mengapa apa namanya si pecinta itu enggan berpaling kepada orang yang ditakdirnya. Nah, ada kondisi teman-teman, kenapa orang bisa seperti itu. Kondisi yang pertama ini teman-teman, ketika kita mencintai seseorang itu, ketika mencintai mampu menikahi, itu kondisi pertama. Maka kalau kondisi ini tercapai, ketika kita naksir seseorang, kemudian bisa menikah dengannya, ini merupakan satu kebahagiaan. Tapi mungkin kondisi yang kedua akan muncul ketika mencintai tak bisa menikahi gitu. Jadi yang pertama itu ketika mencintai mampu menikahi atau bisa menikah. Kondisi kedua itu ketika mencintai tak bisa menikah. Nah ini mungkin akan terjadi dalam hidup kita teman-teman sekalian ya, yang masih muda-muda ini naksir seseorang gitu ya. Tapi dalam kenyataannya orang yang ditaksir itu tidak bisa dinikahi. Akan mungkin terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika mencintai menjadi pilihan untuk menikah atau melepaskan. Ini sebetulnya lelaki gentle dan perempuan yang hebat. Jadi cinta itu nggak boleh digantung. Apa namanya, memberikan harapan kepada orang lain untuk mencintai, untuk menikahi, tapi maju mundur, nggak ada kepastian. Itu tidak gentle. Jadi lelaki yang baik itu lelaki yang memang begitu mencintai, dia berani untuk menikahi. Kalau memang belum siap untuk menikahi, ya jangan janji-janji untuk menikahi, simpen aja. Karena kalau sudah jodoh, nggak bakal kemana gitu. Dan kalaupun kita berjanji untuk menikahi, tapi bukan jodoh, sejanji apapun, sesepakat apapun, sesuka apapun, ya kalau bukan jodoh nggak bakal kesampaian untuk menikah. Gitu. Nah itu ya alasan yang kedua. Alasan ketiga, kenapa orang itu bisa jomblo atau menjadi jomblo menanti yang tak pasti. Gara-gara ada teman bilang, tunggu aku ya di pelaminan. Jadi dia direkam dalam pikirannya gitu. Gara-gara ada teman ngomong, tunggu aku ya di pelaminan. Wah dia kegeeran. Disimpan sebagai harapan. Padahal mungkin teman itu hanya iseng gitu. Jadi dia menanti sesuatu yang nggak pasti. Temannya juga nggak memberikan kepastian. Yang bilang tadi gitu ya. Tapi dia terlalu berharap yang berlebihan. Ini hati-hati sekali ya, terutama bagi perempuan. Kalau ada laki-laki yang mengatakan, tunggu aku di pelaminan ya, itu serius atau iseng? Kalau dia iseng, apa namanya, zolim itu bagi laki-laki yang bilang gitu. Kalau dia serius, ya tanda keseriusan seorang laki-laki itu tidak lama. Nggak bisa baru semester 1 kuliah bilang kita nikah ya. Tapi nanti setelah wisuda itu kelamaan 4 tahun. Orang itu bisa berubah secara pikiran. Apalagi bilang seperti itu, tunggu aku nikah ya, masih kelas 4 SD. Ngapain coba? Mau kapan nikah gitu kan? Kelas 4 mau bilang gitu kan, ini keterlaluan. Jadi ada orang yang jomblo itu gara-garanya menanti yang tak pasti. Atau bukan hanya teman sih yang dinantikan, boleh jadi ada prem, ada bayangan seseorang yang menurut dia baik untuk ditunggu gitu ya. Tapi juga tidak memberikan kepastian, itu hati-hati sekali. Nah gitu ya. Berikutnya yang keberapa? Keempat ya. Bahwa kenapa orang jomblo bisa jadi menantikan yang sempurna gitu. Seorang laki-laki ke situ kurang sempurna, ke situ kurang sempurna juga, ke situ kurang sempurna. Perempuan juga ketika yang datang, ini menurut saya kurang sempurna, yang ini kurang sempurna. Padahal sejatinya nggak ada yang sempurna.
nggak ada lelaki atau perempuan yang sempurna untuk dijadikan pasangan hidup. Adapun kita menikah itu untuk saling mencintai, saling menyempurnakan kekurangan masing-masing. Bukan menikah dengan orang yang sempurna. Ada sih di dalam hadis ya, orang yang sempurna itu apa? Yang menikah itu menyempurnakan separuh agama. Nah, berarti yang sempurna itu yang sudah menikah. Kalau menanti yang sempurna, ya menanti yang sudah nikah aja jadi istri kedua gitu. Gitu ya. Kang Aldi itu udah sempurna. Jadi kalau mau nikah, perempuan menunggu laki-laki yang sempurna, udah nikah, Kang Aldi itu udah nikah, berarti dia laki-laki sempurna karena menikah itu menyempurnakan separuh agama, gitu kan? Gitu. Kalau bujang yang nggak ada yang sempurna, wong dia belum nikah, syarat kesempurnaan kan harus nikah dulu. Itu jangan menunggu yang sempurna, tapi saling menyempurnakan kekurangan dari pernikahan, saling menutupi. Itu ya. Ini supaya tidak salah kaprah, supaya tidak jomblo. Jomblonya supaya berkualitas maksudnya gitu ya. Berikutnya, kenapa orang jomblo? Karena mungkin banyak pertimbangan. Maju mundur, ini lain, itu lain gitu. Mau proses, akhirnya keduluan sama orang lain. Terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Saya dulu masih ingat ya, mudah-mudahan jadi apa namanya pelajaran lah bagi kita semua. Saya dulu pernah ada satu kejadian gitu ya, ada seseorang yang menurut saya itu menarik sekali, calon ibu anak-anak gitu ya. Dia sebetulnya udah mau, udah duluan gitu memberikan sinyal. Tapi waktu itu saya memang belum siap nikah, sehingga saya cuekkan. Tapi kemudian saya berpikir lama-lama, daripada nggak jelas saya menanti, udahlah yang dia aja gitu. Tapi ketika mau serius, wah dianya udah mempersiapkan undangan menikah dengan orang lain. Nah itu teman, gara-gara banyak pertimbangan gitu ya, sehingga calon yang kita nanti atau calon yang mau pada kita akhirnya menikah dengan orang lain. Hati-hati sekali dengan model-model kayak gini ya. Jangan terlalu banyak pertimbangan lah. Menikah itu enggak dipertimbangkan salah. Kalau banyak pertimbangan juga salah. Artinya harus balance, seimbang lah, proporsional. Kalau tidak dipertimbangkan, tidak dipikirkan, pernikahan itu kita ceroboh namanya. Tapi kalau terlalu banyak pertimbangan, itu seolah-olah nggak percaya pada Allah gitu. Nah itu jadi kenapa ada jomblo? Karena terlalu banyak pertimbangan. Kemudian jomblo juga bisa disebabkan terlalu banyak pilih-pilih. Milih itu lain, ini lain, itu lain, itu lain. Giliran diambil orang, dia nyesel gitu. Aduh, apa saya jadi sama dia? Nah itu terlalu pilih-pilih juga menjadikan orang ini terlalu banyak menolak gitu ya. Terlalu tinggi kriterianya itu juga menyebabkan orang jadi jomblo loh. Real aja hidup itu apa namanya realistis aja. Hidup nggak usah terlalu muluk-muluk. Biasanya kan yang terlalu tinggi kriterianya kalau apa namanya laki-laki itu merindukan gadis putilang. Apa itu putilang? Putih, tinggi dan langsing gitu ya. Kemudian kalau wanita ada juga yang merindukan wanita macan gitu. Mantap, cantik dan necis ya, gitu ya. Ada juga cilok, apa itu? Cantik, lucu, imut dan oke ya gitu ya. Ada juga para gadis yang merindukan lelaki tipes. Nah, tipes itu kayak penyakit ya. Saya ini gini-gini juga saya tipes, teman-teman. You know tipes? Tipus. Kalau penyakit itu tipus. Apa itu tipus? Tipes. Tipe pria setia, gitu ya. Jadi memang perempuan suka pada laki-laki tipes itu ya. Dan kalau saya ditanya mau jadi apa? Kalau dulu makan waktu SD banyak cita-cita. Kalau saat ini saya kalau ditanya cita-cita mau jadi apa? Mau jadi coca-cola saya. Apa itu coca-cola? Cowok cakep, cowok idola. Nah, itu bagi istri lah gitu. Minimal ya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa apa namanya perempuan juga suka pada coca-cola, suka pada gabus. Nah, apa itu gabus? Gagah, baik dan mustada gitu ya. Ini tapi
harapan yang terlalu berlebihan gitu ya, kriteria terlalu tinggi ini bisa aja yang menjadikan orang itu jomblo. Hati-hati sekali teman-teman ya. Kemudian orang kenapa jomblo bisa jadi karena terlalu percaya diri, terlalu pede. Tenanglah, saya mah dak ngalamar sahawai bakal diterima gitu. Terlalu pede. Kenyataannya ketika melamar mentah lagi, ya yang rugi kan diri sendiri gitu ya. Atau mungkin tidak terlalu percaya diri. Nah ini kebalikannya. Kalau tadi itu terlalu pede gitu ya, saya ini ganteng lah. Saya ini anak keturunan baik-baik nih, cerdas juga, ranking 1 lah di SD. Wong muridnya cuma 2 gitu kan, ranking 1 ya wajar lah gitu. Ulangan saya ujian selalu dapat nilai bagus. Kemarin aja ujian saya salah 1 kok. Soalnya cuma 2, salah 1 ya begitulah gitu ya. Itu terlalu pede. Sehingga kepedean itu bahaya, menganggap bahwa diri bisa laku kepada siapa saja, bisa berdampingan dengan siapa saja, bisa nikah kapan saja. Akhirnya apa yang dia anggap baik, anggap bagus gitu ya, anggap langkahnya pasti berhasil, kenyataannya tidak selalu seperti itu di lapangan. Dia ditolak juga akhirnya, dia nggak ada yang mau menerima juga, jomblo juga ujung-ujungnya. Atau tidak percaya diri. Kalau tadi terlalu percaya diri, ini tidak percaya diri gitu. Maksudnya dia merasa rendah, merasa kalau saya bernikah dengan dia saya tidak cocok, kalau menikah dengan dia derajat saya lebih di bawah dan lain sebagainya, itu tidak terlalu rendah diri gitu. Hati-hati juga dengan seperti itu ya. Atau berikutnya ini teman-teman apa namanya, nggak ada yang cocok, merasa nggak ada yang cocok gitu. Maksudnya gimana? Merasa belum ada yang cocok ya, kesana nggak cocok, kesini nggak cocok gitu. Pokoknya perasaan belum cocok. Hati-hati karena bisa jadi setan itu apa namanya, memprem bahwa kamu nggak cocok dengan dia, bahwa kamu nggak baik dengan dia, bahwa kamu itu pikiran yang diciptakan. Hati-hati sekali bahwa merasa belum ada yang cocok, karena cocok dan tidak itu bukan pikiran awal, tapi sudah dilalui belum. Kalau udah, kan syarat nikah itu gampang aja ya, apa namanya, syarat memilih pasangan itu dia baik secara agama dan akhlak, itu adalah yang utama, di samping ada kecantikan, keturunan, juga kekayaannya gitu. Kemudian berikutnya mungkin merasa belum mantap, belum ada yang mantap gitu. Sehingga dia karena berpikir ini nggak mantap, itu nggak mantap, menyebabkan dia juga jomblo. Dan ini karena terlalu banyak ya bahasan kenapa orang jomblo, kita singkat aja nih. Bisa jadi karena ditolak cinta. Jadi terlalu sering ditolak gitu ya, sehingga ada semacam pikiran bahwa dia itu nyerah, sering ditolak cinta. Padahal sesungguhnya gini aja, kalau ditolak cinta, ya ke dia ditolak, ke yang lain makan belum tentu ditolak. Lebih baik lamar lagi yang lain, lamar lagi yang lain. Kalau ditolak cinta teh sakit nggak Akang Teteh? Sakit, namanya ditolak gitu ya. Tapi kalau sering-sering ditolak, ya lama-lama sakitnya jadi berkurang. Ditolak lagi, berkurang lagi. Ditolak lagi, berkurang lagi. Mungkin lama-lama karena sering ditolak jadi nggak sakit gitu teman-teman ya. Sering ditolak kok gitu ya. Jadi hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi kayak ketika diterima tuh jadi aneh. Nah, ini mau diterima gitu. Beda, tadinya mau orang sok ditolak, akhirnya diterima, aneh juga gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain sering ditolak cinta, faktor berikutnya yang menyebabkan orang jomblo itu faktor biaya bisa juga tuh. Karena kesulitan untuk menikah, apalagi ada budaya tertentu di wilayah tertentu yang mengharuskan ada uang panai gitu ya. Laki-laki dan perempuan yang menikah, si pihak perempuannya mensyaratkan kalau sarjana uangnya 100 juta gitu misalkan. Kalau dia master 200 juta gitu. Kalau dia dokter 500 juta. Nah, uang panai ini nampaknya memberatkan bagi para bujang untuk melangkah ke jenjang pernikahan, sehingga dengan adanya budaya atau tradisi model gini menyebabkan orang banyak juga yang jomblo gitu ya. Atau juga jomblo kenapa? Terbelenggu masa lalu. Maksudnya gimana?
eh, dia itu apa namanya, sudah menyimpan perasaan kepada seseorang di masa lalu gitu ya, dan sulit move on. Nah, itu namanya terbelenggu masa lalu. Hati-hati sekali dengan kondisi atau keadaan semacam ini. Yang terakhir, kenapa orang itu jomblo? Alasannya karena memang suratan takdir. Ya memang takdirnya dia mah jomblo gitu. Oh ya, jomblo ada dua kondisi di sini teman-teman, harus diperhatikan nih. Dia itu nggak menikah disebabkan oleh kondisi yang memang di luar kemampuannya. Ya itu nggak apa-apa, bagi dia nggak berdosa. Tapi beda, ada orang nggak menikah karena meniatkan nggak menikah. Nah itu yang bahaya gitu ya. Jadi jomblo disebabkan karena kondisi di luar kemampuannya itu nggak berdosa. Tapi jomblo yang meniatkan diri untuk jomblo itu yang berdosa, teman-teman. Itu nggak boleh hidup membujang ini, hidup sendirian. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan bujang, ada niat sebelumnya untuk menikah, maka insya Allah digolongkan sebagai orang-orang yang menikah. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan belum menikah dan meniatkan hidupnya tidak akan menikah, maka itu orang yang keliru, orang yang salah, dan orang yang merugi. Nah begitu teman-teman sekalian, di antara alasan kenapa jomblo. Tuh. Demikian Kang Aldi. Ya, menarik sekali nih pembahasan kita pada malam hari ini ya. Banyak hal yang sudah kita bahas mengenai jomblo ya. Aduh, jomblo ini ternyata rumit masalah jomblo ini. Nah, seperti apa yang saya rasakan dahulu ya, sangat rumit jomblo ini, sangat ya kalau misalkan rezekinya tidak teratur, kemudian aktivitas kita juga tidak jelas, kadang-kadang seperti itu ya, karena memang kita tidak punya rutinitas yang mengarah ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, makanya sangat perlu sekali ini manajemen perjombloan ini, bagaimana menjadi jomblo yang berkualitas pun dengan kesendirian juga, sembari mempersiapkan untuk bagaimana kita bisa memantaskan diri menjadi orang-orang yang berkualitas untuk diri kita ataupun untuk pasangan kita seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman atau peserta yang ingin bertanya, bisa di chat atau kolom komentar, nanti akan kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Namun sebelum itu kita mungkin ke bahasan berikutnya ya Ki ya, terkait jomblo itu sendiri. Sepertinya ini kan banyak nih bahasanya gitu. Tapi nanti kita pertemuan berikutnya akan kita ulas sebut lagi Ki, terkait bagaimana perjombloan ini. Namun dengan informasi juga kepada teman-teman semua yang ingin mendapatkan buku ini bisa hubungi kita. Nah, ini bahasan berikutnya yaitu jomblo bersama dilemanya. Nah, kira-kira nih kalau ini saya mungkin lebih bertanya ke pengalaman pribadi yang mungkin nanti biasanya dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita rasakan sama ada kemiripan-kemiripan dari teman-teman yang lain gitu tentang bagaimana dilemanya seorang jomblo seperti itu. Kalau Ki Dedeng dulu seperti apa atau tips menghadapi dilema dari jomblo itu sendiri seperti apa? Ini yang pengalaman ya. Nanti Pak Kang Aldi juga bisa sharing ya bagaimana ketika dulu jomblo gitu ya dan mempersiapkan pernikahan. Kalau saya sih sebetulnya bukan tipe orang yang harus menikah dengan si dia gitu. Artinya ketika saya jomblo itu cenderung lebih bebas menentukan pilihan. Karena saya jujur saja nggak laku waktu bujang ya. Jadi nggak punya pacar akhirnya. Karena nggak punya pacar, berarti kan saya boleh aja menentukan dengan siapa menikah gitu. Sehingga ketika keinginan menikah itu untuk kuat, saya ini udah ingin banget menikah dulu waktu bujangan, waktu jomblo ya, tapi nggak tahu harus dengan siapa saya nikah gitu. Mungkin beda ya dengan teman-teman yang sudah punya taksiran, gebetan gitu. Saya
nikah sama si dia, beda. Kalau saya itu ingin nikah, tapi bingung dengan siapa yang mau sama saya waktu itu. Ada kejadian-kejadian lucu saya dengan Pak Abadi tuh waktu bujangan. Sampai ke nyari jodoh itu sampai ke pameran buku, Kang Aldi. Pak Abadi jadi jubir saya. Pokoknya kalau ada perempuan dari kriteria solehah itu kan pakaiannya. Ya udah lihat aja tertutup auratnya, pakai jilbab dan kira-kira menarik lah. Udah tanya aja, Mas Teh masih gadis, sudah ada yang datang atau belum ke rumah gitu. Kalau belum nih kita siap nih gitu. Sampai segitunya saya itu nyari jodoh waktu bujangan sampai ke pameran buku gitu, searching. Kan namanya pameran buku banyak orang ya lalu lalang ke sana kemari. Kemudian ikhtiar-ikhtiar lain ya dilakukan juga. Pernah berkunjung ke rumah Pak Haji gitu ya di kabupaten tertentu, ketemu dengan orangnya, ngobrol ini dan itu. Pokoknya dilakukan semuanya gitu ya demi mendapatkan jodoh gitu. Karena waktu itu menurut saya hukum saya menikah rasanya sudah wajib saat itu. Karena kondisinya sudah memang harus menikah pada masa itu. Dengan ketidakstabilan jiwa ini lama-lama membujang, bahaya gitu ya. Harus ada teman curhat, teman berbagi, teman sharing gitu. Nah itu, jadi pengalaman saya jomblo itu ya lebih banyak digunakan untuk menulis, dan buku-buku yang ditulis juga berkenaan dengan perjombloan, berkenaan dengan cinta gitu ya. Itu ditulis pada masa jomblo banyak gitu ya. Bahkan ketika menjelang menikah pun setelah melamar, karena akhirnya ada seseorang yang mau gitu menerima saya sebagai suaminya gitu ya. Sebulan sebelum nikah itu nulis buku dan alhamdulillah terbit juga gitu. Jadi gunakanlah masa jomblo kita teman-teman sekalian dengan baik gitu ya, dengan produktif. Ya kalau saya sih waktu itu dengan menulis. Ya sampai sekarang sih nggak lepas gitu ya dari kegiatan menulis terus gitu, berbenah walaupun karyanya pelan-pelan gitu ya. Setahun paling saya melahirkan buku nggak banyak-banyak, paling satu gitu ya. Ya kadang dua, kadang tiga gitu. Tapi paling tidak satu lah. Itu untuk mengisi waktu-waktu luang, waktu-waktu yang kosong. Di samping itu apalagi karena saya ini senang ke alam, rihlah gitu ya. Camping, naik gunung, kemudian menjelajah, itu kesenangan saya. Maka kalau teman-teman lihat IG saya itu alam, karena saya ini suka ke alam gitu ya, suka lihat yang hijau-hijau, lihat yang bening-bening gitu, lihat yang sejuk-sejuk. Nah, sehingga IG saya pun isinya ya alam aja, karena saya senang gitu untuk camping, untuk bermukim di hutan dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika masa jomblo, ya itu yang saya lakukan adalah mengisi aktivitas dengan menulis, dengan rihlah, dengan ya sambil ngajar juga gitu. Nah itu barangkali sharing, dan tentu teman-teman punya pengalaman yang lain yang bisa dibagi. Mungkin Kang Aldi juga punya sesi gitu, satu sudut yang menarik ya ketika masa jomblonya itu ngapain aja. Setiap orang punya cara loh yang terbaik ya, mungkin bisa juga menghafal Quran gitu ya. Kemudian membangun usaha, berorganisasi dan lain sebagainya, bisa aja lah. Yang pasti ketika jomblo itu tidak melamun, tidak sia-sia, dan tidak melakukan kegiatan yang dosa begitu. Kalau soal pacaran, ya ada pacaran itu sebetulnya rugi teman-teman. Jomblo diisi dengan pacaran. Pacaran itu ibarat makan sate, tapi bumbunya dimakan duluan gitu, dicicipi duluan. Enak nggak kira-kira satenya? Enak sih, tapi kurang mantap gitu. Seperti orang yang puasa sebetulnya menahan ketika bujang itu, ketika jomblo, untuk tidak pacaran, untuk tidak berhubungan dengan lawan jenis, itu seperti orang yang berpuasa. Menahan ketika tiba waktunya berbuka itu nikmat sekali. Beda dengan orang yang berpuasa tapi ada kolak siang hari dicicipi gitu. Ada sirup dicicipi, ada es kelapa dicicipi, di samping puasanya tidak sah gitu kan. Ketika berbuka dia nggak ada kejutan lagi. Ini rasa kolak udah pernah, es kelapa juga udah pernah,
Kemudian minuman, makanan yang itu juga udah pernah. Jadi ketika menikah, orang yang sudah pacaran itu jalan bareng udah pernah, nonton bareng udah pernah, WA-an udah pernah, gitu kan? Ketika menikah nggak ada kejutan lagi. Beda dengan orang yang tidak pacaran. Ketika menikah itu semuanya kejutan, gitu. Pegangan belum, jalan bareng belum, makan bareng belum, nonton bareng belum, sehingga semuanya menjadi keindahan tersendiri. Ini wow itu ih gitu ya, beda-beda rasanya. Ketika pacaran yang dilakukan ketika menikah itu semuanya jadi hambar, rasa-rasanya begitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian udahlah jangan pacaran dulu, dan insya Allah orang yang jomblo dalam kebaikan akan bertemu lagi dengan yang jomblo dalam kebaikan lagi. Kalau jomblo diisi dengan pacaran, nanti menikahnya jangan-jangan dengan orang yang pacaran lagi. Kan Al-Quran bilangnya gitu ya, perempuan baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Kalau kita jaga diri hari ini, berada dalam kesucian, jodoh kita juga begitulah kurang lebih. Demikian Kang Aldi, pengalaman saya selama jomblo. Gitu. Oke, baiklah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih terkait bahasan kita hari ini. Pertama dari Wais nih, ada Kak, saya sudah menemukan perempuan yang cocok menurut saya gitu. Syarat perempuan udah lengkap semua, cantik, keturunan bagus, kaya, agamis, agamanya bagus, tapi dianya nggak mau sama saya. Ini curhat ya. Kemudian dari Rigan, kenapa sih ya Pak, saya selalu tertarik terhadap wanita non muslim, apakah itu panggilan untuk saya menjalankan misi untuk menjadikan orang lain mu'alaf? Nah, itu yang pertama. Oke. Yang pertama, tadi kan tertarik, tapi kemudian nggak mau. Maka ketertarikan kita itu kepada si dia menjadi satu bagian bahwa kita normal sebetulnya ya, tertarik pada perempuan yang kita anggap baik, anggap cocok. Adapun untuk mengalihkan perasaan kita sebetulnya gini, ketika kita ditolak oleh seseorang, bukan berarti Allah itu zalim atau Allah itu tidak suka kepada kita. Akan tetapi memang Allah sedang menyediakan yang lebih baik bagi kita gitu. Jadi ketika kita ditolak, berbaik sangka gitu ya, berhusnudzon kepada Allah bahwa ada yang lebih cocok, ada yang lebih baik untuk menjadi pasangan kita. Itu yang harus ditanamkan dalam diri. Kemudian ini dari Rigan, boleh jadi begitu. Kalau gini, ketertarikan pada lawan jenis itu normal pada awalnya. Ya karena manusia tertarik kepada lawan jenis merupakan fitrah. Yang nggak boleh itu justru laki-laki tertarik pada laki-laki lagi, atau perempuan tertarik pada perempuan lagi. Kalau Kang Rigan naksir perempuan, ya itu normal, itu wajar. Itu merupakan satu kebaikan. Tapi kalau Kang Rigan naksir Kang Agus, itu berbahaya. Gitu ya, hati-hati. Karena kalau Kang Rigan ngasih undangan ke saya, undangan pernikahan Rigan dan Agus, wah saya nggak hadir, ngeri saya itu. Gitu ya. Tapi kalau naksir perempuan dan ngasih undangannya menikah dengan perempuan, oke lah, itu baik ya insya Allah. Nah, tapi pertanyaannya yang saya taksir itu beda agama, gitu ya. Sebetulnya gini, orang tua kita kalau menikahkan anaknya, walaupun orang tua kita itu orang tua yang enggak soleh-soleh amat ya, tapi soal pernikahan mereka aware kepada satu agama. Sama agamanya, beda jenisnya, gitu kan? Orang tua kita di kampung tuh. Tapi hari ini beda lagi. Gak apa-apa nikah beda agama, meskipun satu jenis. Nah, itu ngeri itu, hati-hati. Itu sudah pemahaman yang keliru. Nah, menikah dengan non-muslim, baik dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi gitu ya, itu kan nggak boleh. Tapi dulu boleh ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Dia yang memegang ajaran Yahudi atau Nasrani yang murni. Kalau hari ini ada nggak perempuan yang model gitu? Ya, rasanya sulit. Nah,
Tapi apakah kalau saya naksir perempuan yang non-Islam harus gimana? Kalau dia pun komitmen untuk menikah dengan saya, ya sebagai seorang muslim harus muslim dulu. Dia harus masuk Islam sebagai muslimah gitu. Nah, apakah ini juga jalan hidayah bagi perempuan itu? Bisa jadi jalan hidayah bagi dia. Tapi kita juga perlu pertimbangan matang. Maksudnya gini, di kalangan keluarga mereka setuju atau enggak? Kalau enggak setuju, kenapa? Dan ada konsekuensi enggak di belakangnya? Maksud konsekuensinya begini, dia tidak dianggap sebagai anak oleh orang tuanya, gitu ya. Oke lah kalau itu selesai, kita tanggung jawab sebagai laki-laki untuk menafkahi. Tapi kalau ada ancaman-ancaman fisik gimana? Diteror, akan dibunuh, gitu ya, hartanya akan disita dan lain sebagainya. Itu kan perlu pertimbangan juga teman-teman, karena mungkin saja hal demikian terjadi. Nggak boleh kamu menikah dengan laki-laki muslim, misal kata orang tuanya. Kalau kamu menikah, hartanya akan dibekukan, kamu tidak dianggap sebagai anak, dan kamu akan dianiaya secara fisik. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau sekedar tidak diaku anak, oke lah, karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Dibekukan hartanya juga tidak apa-apa. Tapi kalau soal fisik, akan dianiaya, akan dibunuh, akan diancam, apalagi mengganggu keamanan keluarga kita gitu ya sebagai keluarga muslim, itu juga berbahaya. Maka pertimbangan-pertimbangan itu perlu dipikirkan supaya ketika menikah selain sah secara agama juga kita aman gitu secara kondisi fisik, secara kenegaraan gitu Kang Rigan ya. Tapi kalau sudah dipertimbangkan nggak ada masalah kesananya, kemudian dia bersedia jadi muslimah, masya Allah itu merupakan sesuatu yang sangat baik insya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi jalan hidayah bukan bagi dia saja, tapi juga bagi kakak adiknya, ayah ibunya, dan keluarga besarnya. Begitu. Begitu Kang Aldi, Kang Rigan ya. Mudah-mudahan cocok dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh Ki Dedeng tadi. Gitu. Kemudian ada juga nih lumayan Pak, lumayan cocok. Lumayan ya, betul cocok ya. Daripada lumanyun ya. Nah, kemudian ini dari Nabila nih, Ki ada, Pak, saya ingin bertanya sebelumnya bilang kalau semisalnya seorang yang sengaja tidak ingin menikah itu dosa. Lalu bagaimana banyak wanita yang takut menikah karena mendengar cerita dari orang di luar sana yang telah menikah mendapatkan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang lain-lainnya. Menurut Bapak bagaimana ya? Karena hal tersebut mereka juga jadi takut menikah, Pak. Oke. Saya sampaikan sekali lagi ya, salah persepsi nih. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan bujang, gitu ya, dalam keadaan jomblo, tapi ada niat untuk menikah hanya tidak kesampaian, maka insya Allah dia digolongkan sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang umat Nabi, gitu ya, orang-orang yang menikah. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan bujang, dalam keadaan menjomblo, dan memang sejak awal meniatkan diri untuk menjomblo, tidak menikah seumur hidup, maka itu sudah keluar dari sunnah Nabi. Karena Nabi itu menikah, dan orang yang tidak menikah, tidak menyukai pernikahan itu tidak tergolong umat Nabi. Beda hukumnya. Nah, bagaimana kondisinya? Orang nggak mau menikah karena faktor-faktor di lapangan, KDRT gitu ya, penelantaran, selingkuh dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan persepsi-persepsi yang dibangun teman-teman sekalian. Jadi kita jangan terjebak dengan persepsi terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita membayangkan, saya mau pergi ke Jakarta, tapi kan di jalan ada yang kecelakaan, jangan-jangan saya juga kecelakaan, mobilnya kempes, oleng, tabrakan, nanti ada kontainer, nah, itu kan belum tentu terjadi. Jadi persepsi kita jangan sampai menjeda, membatalkan langkah-langkah kita ke depan terhadap sesuatu yang belum tentu, gitu. Itu kan persepsi-persepsi yang dibangun. Hati-hati dengan persepsi itu karena bisa jadi dari setan itu datangnya. Jangan sampai kita pesimis duluan memandang masa depan karena sesungguhnya tidak ada
yang memadorotkan juga memberikan manfaat kecuali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau takut kejadian KDRT, takut kejadian ditelantarkan gitu ya dan lain sebagainya, maka sejak awal harus memilih pasangan yang baik. Bagaimana yang baik itu? Ya udah yang dituntun oleh Nabi aja. Bagaimana tuh? Wajah maliha apa jamal itu? Kecantikan gitu kan? Pilih karena kecantikannya boleh. Wa maliha pilih karena hartanya juga boleh gitu ya. Kemudian pilih karena keturunan. Tapi engkau akan selamat wadiniha pilih karena agama dan akhlaknya yang baik. Jadi ada 4 ya, kecantikan atau ketampanan, keturunan, harta, juga agama atau akhlaknya yang baik. Tapi jangan lupa nih yang kelima, apa tuh? Dia harus lawan jenis, nggak boleh lawan jenis ya, itu bahaya namanya, gitu ya. Jadi kalau takut ada KDRT dan lain sebagainya, pilih orang soleh. Kalau orang soleh itu, saya lupa dari siapa itu, dari Husain atau dari Hasan ya. Jadi orang soleh itu kalau dia tidak suka, tidak akan menghinakan. Kalau dia marah, marahnya juga dalam kemuliaan. Gitu. Kalau orang yang tidak soleh, marahnya menghinakan, menjatuhkan, merendahkan derajat. Itu menyakitkan sekali. Marahnya orang yang tidak soleh. Kalau orang soleh, meskipun dia marah, pasti marahnya itu dalam kebaikan, dalam kebenaran. Begitu. Ini ada lagi pertanyaan nih yang mungkin saya pilih ya, yang bagus-bagusnya. Terkait ini nih, dari Mir nih. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana menjaga hati supaya fokus pada target yang ingin digapai sebelum menikah. Sementara ada yang sudah menawarkan diri, awalnya menolak, tapi kok lama-lama kepikiran juga gitu. Nah, itu seperti apa sih? Iya. Nikah dan kuliah gitu ya. Ini bukan satu hal yang saling mensyaratkan. Artinya gini, tidak boleh menikah kalau belum lulus kuliah. Kalaupun ada syarat itu sebagai syarat kemanusiaan dalam kehidupan, dalam muamalah. Misalkan sekolah di kedinasan atau kita diminta oleh orang tua atau ada target-target tertentu. Tapi secara hukum agama ini tidak melarang kamu nikah harus setelah lulus kuliah, nggak ada. Ya, artinya baik itu menikah saat ini atau menikah nanti sudah lulus itu sah-sah aja, boleh-boleh aja, mana yang paling mungkin gitu. Adapun target-target yang akan dicapai kan bisa aja itu dicapai pada saat kuliah, pada saat sedang menikah juga gitu. Artinya kalau kita sudah menikah, apakah target-target itu tidak bisa dicapai? Belum tentu. Boleh jadi target atau cita-cita harapan kita justru lebih mudah dicapai ketika sudah menikah. Sinergi bersama pasangan, sama-sama gitu menggapainya. Mungkin lebih indah, lebih mudah karena saling sokong, saling bantu, saling motivasi, saling mendorong gitu. Tapi kalau ada pertanyaan ke saya gini, Pak, boleh nggak kuliah halo? Boleh nggak kuliah sambil nikah? Kuliah sambil nikah. Kenapa? Madorot dan repot. Lebih baik nikah itu ya setelah pulang kuliah atau lagi libur kuliah gitu. Karena kalau menikah sambil kuliah itu nggak enak dan malu sama dosen gitu ya. Di luar itu teman-teman mau nikah dulu gitu ya, mau kerja dulu atau nikah sambil kuliah, nikah sambil kerja, ya nggak ada masalah, sah-sah aja, boleh-boleh aja teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi siapa ini, Teh Mira, kalau ada yang datang, ya jalan yang paling baik tuntunan dalam syariat kita kan istikharah teman-teman. Ya udah istikharah aja dulu. Kalau memang ada kecenderungan untuk menerima di saat masih kuliah, di saat belum mencapai target, ya udah terima aja. Kalau kecenderungannya di situ petunjuk Allahnya. Tapi kalau kecenderungannya kurang kuat, lebih kuat ke kuliah, ya udah lanjutkan aja dulu kuliahnya gitu ya. Apakah itu istikharah harus melalui mimpi gitu? Nggak melalui mimpi, tapi bisa aja ke dalam mimpi ya. Tiba-tiba hadir dalam mimpi kita, kita lebih cenderung untuk menikah, ya udah menikah. Tapi mimpi itu salah satu wasilah aja, karena bisa jadi ada nasihat orang tua, ada pandangan dari
guru kita, gitu ya, ada masukan-masukan dari teman-teman kita yang masuk akal, bisa diterima dan dicerna, gitu. Kemudian hati kita pun lebih lega menerima itu, yaitu juga petunjuk dari istikharah. Maka sarannya adalah istikharah terlebih dahulu, mohon pertolongan, mohon petunjuk agar diberikan yang terbaik. Baik, gimana ini Pak Moderator, langsung aja? Langsung, silakan. Oke. Laki-laki itu punya kecenderungan kepada perempuan, dan perempuan punya kecenderungan kepada laki-laki. Itu tidak bisa dimungkiri ya. Pokoknya itu bagian dari fitrah manusia, hanya saja bagaimana cara menyikapinya. Kalau laki-laki, banyak teori yang menyebutkan lebih cenderung tertarik kepada fisik perempuan. Kemudian kalau perempuan menurut beberapa teori lebih cenderung kepada kepribadian laki-laki. Akan tetapi pada kenyataannya tidak selalu seperti itu ya. Apakah perempuan tertarik pada fisik laki-laki? Iya betul, tertarik. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, surat Yusuf kalau tidak salah ya, bagaimana kisahnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu diminta untuk berjalan di hadapan para istri bangsawan Mesir, kemudian mereka di dalam satu ruangan dan Nabi Yusuf alaihissalam berjalan di situ, justru para perempuan itu yang mengatakan, hasyalillah inna hadza illa malakum karim, gitu kan? Maha suci Allah, sesungguhnya ini bukan manusia, gitu. Ketika melihat Yusuf, karena mereka takjub gitu, melainkan ini adalah malaikat yang mulia. Sambil itu kan kita kisahnya tahu ya, bahwa para perempuan itu mengiris tangan-tangan mereka dengan pisau yang dipegang. Artinya apa? Perempuan juga ternyata tertarik gitu kepada fisik laki-laki. Sehingga kalau ada anak-anak remaja kita yang santri-santri kita, anak-anak didik kita yang membicarakan laki-laki gitu ya, atau laki-laki membicarakan perempuan, yaitu bagian dari kehidupan mereka dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diputus begitu saja. Hanya saja mungkin bagaimana cara mengarahkan, memberikan pemahaman yang baik begitu. Karena cinta atau remaja, masa remaja itu adalah masa ingin tahu, ingin berhubungan, ingin menjalin komunikasi dan lain sebagainya, maka harus ada pemahaman yang masuk, memberikan pencerahan agar anak-anak itu memiliki sakofah tentang bagaimana sih Islam mengatur hubungan lawan jenis begitu. Dan yang paling harus kita tekankan di sini adalah kesadaran mereka tentang muraqabatullah, tentang bagaimana Allah itu mengawasi setiap gerak-gerik kita, mengawasi tentang apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang terbersit di dalam hati sanubari gitu. Nah, sambil terus memberikan pemahaman kepada mereka, berbenah dalam kebaikan demi kebaikan, harus ada paham bahwa teman-teman, pacaran itu bukan sesuatu yang baik gitu ya. Dan orang yang pacaran, gini aja, berikan logika teh, bahwa kan di dalam Al-Quran jelas sekali ya, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, itu harus jadi ditanamkan dalam diri anak-anak kita, bahwa kalau kita pacaran, jangan-jangan yang jadi suami atau istri kita kelak juga pacaran gitu. Tapi kalau tidak pacaran kita, insya Allah yang jadi pasangan kita pun kelak tidak pacaran. Artinya jodoh kita itu bagaimana cermin, kita melihat cermin itu, kalau kita bersih ya bersih cerminnya, kalau kita kotor ya kotor, di dalam cermin itu ada noda-noda gitu, karena kita memang ada nodanya. Maka jodoh kita pun kurang lebihnya seperti diri kita bercermin. Kalau kita baik, insya Allah si dia pun baik. Kalau kita tidak baik, ya kualitasnya juga sama kurang lebih dengan kita. Itu yang harus ditanamkan pada remaja kita, karena pacaran itu adalah proses yang tidak baik, proses yang melanggar syariat, yang akan merugikan diri kita, ya nanti juga tidak akan beruntung diri kita ketika pacaran, dan kita juga akan mendapatkan pasangan yang kurang lebih kualitasnya sama gitu.
Itu aja teh Pak Mangkaliah yang dipahamkan pada anak-anak didik kita, remaja kita, jodoh kita ini sesuai dengan kualitas diri kita. Itulah paling tidak. Ya sambil terus didampingi anak-anak remaja, mudah-mudahan jadi bagian dari ladang pahala, bagian dari dakwah teteh gitu ya dalam membimbing remaja supaya tidak terjerumus pada perbuatan dosa, salah satunya maksiat berupa pacaran gitu. Atau kalau perlu pembinaan khusus tentang pergaulan remaja, bisa aja teteh mendatangkan pembicara gitu yang meminta ustadz tertentu membahas mengenai bagaimana etika pergaulan dalam Islam, khususnya ini tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya, paling tidak anak-anak mendapatkan pemahaman itu. Karena saya juga di kampus ini agak rawan juga gitu ya, anak-anak masih banyak yang pacaran dan lain sebagainya, PR-nya banyak sekali. Tapi kita harus terus berbenah dalam kebaikan demi kebaikan, terus memberikan pemahaman sebisanya, semampunya. Gitu Pak Moderator, teh begitu ya. Nah, nanti kalau Terima mudah-mudahan kasih Kang Dedeng atas pertanyaan, jawaban dari pertanyaan teh. Bagaimana? Ya silahkan. Oke. Nah, mungkin ini sudah larut malam ya. Mungkin Ki Dedeng juga mungkin sudah ditunggu ya sama nyonyanya ya. Nah, ini ada yang menarik nih dari pertanyaan yang mungkin sayang untuk dilewatkan, untuk sebagai terakhir ya pertanyaan, dan mungkin nanti diakhiri dengan closing statement dari Ki Dedeng terkait acara kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan di pekan berikutnya kita bisa bahas hal yang lain lagi ya Ki. Bagaimana? Karena memang kayaknya buku ini harus kita bedah lebih dalam, karena memang ada hal-hal yang menarik, sangat menarik untuk perjombloan, apalagi untuk kaum milenial. Nah, ini pertanyaannya dari yang terakhir ini. Assalamualaikum. Hukum menyukai sesama jenis bagaimana Pak? Soalnya yang dilihat saya pada zaman sekarang banyak orang yang menyukai sesama jenis. Nah, enggak. Kalau menyukai sesama jenis dalam konteks ukhuwah itu bagus, ya. Tapi kalau konteksnya asmara, ada birahi di sana, itu tidak bagus dan tidak baik. Al-Quran jelas itu melarang, nggak boleh gitu. Sebagaimana umatnya Nabi Lut alaihissalam. Sehingga sepakat para ulama mengenai orang yang mencintai lawan jenis harus dihukum. Hukumannya sepakat juga mereka. Apa itu? Mati. Jadi hukumnya mati. Baik dari kalangan para sahabat maupun ulama-ulama setelahnya gitu ya. Hukuman orang yang liwat, homoseksual, lesbian itu mati hukumannya. Hanya di kalangan para ulama berbeda pendapat mengenai teknis pelaksanaan hukumnya. Ada yang dipenggal gitu ya, ada yang dijatuhkan dari gedung yang paling tinggi, ada yang ditusuk pakai senjata tajam dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya para ulama sepakat bahwa hukum bagi orang pelaku liwat atau homoseksual itu hukumannya mati. Gitu ya. Jadi ini perbuatan dosa besar yang tidak boleh dilakukan, dan orang yang melakukan itu sangat mengerikan sekali, yang jatuh pada kemungkaran. Kalaupun ada orang yang mengatakan ini kan takdir saya, ini kan sisi psikologis sebagai hak asasi manusia untuk mencintai, untuk melampiaskan perasaan. Maka jawaban bagi orang itu adalah, maka Islam pun punya hak untuk menghukum, punya hak untuk mengadili berdasarkan hukum-hukum syariat gitu ya. Jadi kalau mereka beralasan itu hak asasi manusia, hak dirinya untuk mengekspresikan perasaan, maka hidup ini di dunia juga punya aturan, dan aturan yang paling tegas yang harus kita ikuti tentu saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi pelaku homoseksual maupun lesbian itu tidak boleh, itu haram, itu dosa besar begitu. Kalaupun fenomena hari ini banyak yang melakukan seperti itu, yaitu kondisi di lapangan yang tidak bisa dipungkiri, dan kita tetap harus menolak dengan tegas bahwa itu perbuatan dosa, nggak boleh.
Karena Kang Alda, Allah Subhanahu wa taala juga tegas bahwa menciptakan manusia itu Adam dan Hawa kan, bukan Adam dan Hendra, Adam dan Asep, enggak, Adam dan Hawa, artinya harus berpasangan. Itu mengerikan sekali kalau laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ada undangannya, itu rusak secara keturunan, nggak bisa melahirkan keturunan, artinya merusak eksistensi keberadaan manusia. Gitu ya, meskipun ada transgender, perempuan jadi cantik, jadi apa, tetap aja nggak bisa, itu nggak bisa mewakili. Sudahlah, jangan repot-repot. Hewan saja menyukai lawan jenisnya, gitu. Kenapa manusia harus sesama jenis? Gitu. Itu udah rusak sekali, dosa besar, nggak boleh. Ternuhun Kang Aldi, mangga dikembalikan.